mutasi-mutasi teman-teman yang lain sudah diajukan ke izinnya itu ke Pak Gubernur sudah teruskan ke BKN. Sekarang bolanya ada di BKN. Kalau bukan di saya lagi, kalau BKN ini keluarkan cepat, maka saya bisa rotasi mutasi promosi sebelum 6 bulan. Tapi kalau perteknya itu belum keluar, kita tunggu 6 bulan juga sudah dekat, tidak lama lagi. Jadi 6 bulan itu kan jatuhnya di Agustus, ya Agustus awal. Jadi sebenarnya ini sudah Juli. Kalau kita tutup mata buka sudah Agustus ini, ya kan? Ini jadi waktu ini tidak lama. Lalu saya titip teman-teman, saya sering minta kalau saya telepon, contoh Ibu Kadis Kesehatan, Ibu Dir, atau misalkan Pak Kabar atau Pak As, Pak Asisten 1, Asisten 3, PJ Sekda. Biasa kalau saya telepon minta ada kasih tugas, saya minta laporan kembali. Jangan lupa ini. Banyak yang mencatat, kalau saya minta mencatat, habis itu tidak ada kabar. Nanti mesti tunggu saya tanya, itu hari Ibu Kadis saya ada minta ini tuh sudah sampai di mana. Nah, jadi saya mau laporan kembali itu harus selalu diingat. Jangan tunggu saya tanya, saya pura-pura lupa, tapi sebenarnya saya ingat. Kan Bapak Ibu sering lihat saya sambutan tanpa teks, karena saya punya kemampuan mengingat yang cukup baik. Tidak bilang baik sekali, tapi cukup ingatlah. Jadi kalau saya tidak tanya, itu bukan saya lupa. Saya mau lihat seberapa lama Bapak Ibu sekalian merespon tugas itu. Saya pura-pura lupa. Ini akan menjadi penilaian juga. Ini kan 6 bulan Agustus, hari penghakiman sudah dekat. Jadi kalau saya minta saya pura-pura lupa itu bukan saya tidak ingat, saya ingat. Jadi kalau saya kasih tugas, tolong laporkan kembali. Ya. Jangan kita hanya catat tapi tidak lapor. Nah, di sini banyak yang saya sudah kasih surat peringatan, ada yang SP1. Yang saya bilang dari awal itu, jangan salah artikan senyum saya. Apa sulitnya mengerti kalimat itu? Jangan salah artikan senyum saya lembut pada caranya tapi tegas pada tujuannya. Barang ini gampang saja dipahami. Kalimat satu frasa ini mudah dipahami. Ada yang bersama saya setiap hari, besok saya kasih SP1. Ada yang bersama saya setiap hari, tertawa bersama, malam ini besok pagi saya kasih surat peringatan kalau kinerjanya tidak bagus. Jadi mood saya berubah-ubah sesuai dengan kinerja Bapak Ibu sekalian. Kalau kinerja bagus, saya senyum terus. Jangan pikir kita sudah baik, lalu kita seenaknya kita jadi kendor, jadi tidak. Mood saya besok bisa berubah kalau kinerja Bapak Ibu tidak sesuai dengan yang kami harapkan. Jadi provisiat selamat untuk Pak Hubert dan Ibu Indah. Ini bukan sekedar rotasi, mutasi, promosi, tapi ini bagian dari kita menghadirkan birokrasi yang adaptif, profesional, dan melayani. Sesuai moto kita, pemerintah adalah melayani. Ya? Bahwa reformasi birokrasi itu salah satunya memang ini, rotasi, mutasi, tapi ini bukan satu-satunya. Salah satunya iya, tapi bukan segalanya. Kalau kita baca peraturan perundang-undangan, reformasi birokrasi itu ada macam-macam jenisnya. Salah satunya adalah rotasi, mutasi, promosi. Ada salah 2, salah 3, salah 4-nya. Seperti memberikan hak-hak para ASN yang layak sehingga mereka bekerja optimal, nanti akhirnya reformasi birokrasi tercipta. Outputnya adalah birokrasi kita jadi bagus. Lalu ada juga misalkan seperti kemarin yang kita lakukan MOU dengan inspektorat tentang pengelolaan keuangan di setiap OPD-OPD. Ini juga bagian dari reformasi birokrasi. Nah, contoh, kita sudah pertama kalinya membayarkan TPP tepat waktu setiap bulan. Ini boleh dicek, tidak pernah terjadi sebelumnya. Dan di masa kepemimpinan saya dan Kakak Wakil, TPP dibayarkan tepat waktu. Nah, ini kemarin saya dapat banyak keluhan. Ada teman-teman ASN yang WA saya, Pak Wali, kami punya belum di-approve sama kepala OPD masing-masing, sama pimpinan di OPD masing-masing. Nanti Pak, saya minta nanti inspektorat dan DKP2D untuk cek itu kenapa kepala OPD-nya tidak approve. Apa karena like dan dislike atau karena mereka sendiri yang terlambat mengisi EKIP, ya kan? Ini kan banyak keluhan ini. Makanya kemarin saya karena hanya murni karena kemanusiaan aja saya bilang sudahlah kita buka lagi 3 jam. Saya izinkan kasih kelonggaran 3 jam dibuka kembali supaya kepala-kepala OPD itu bisa approve. Tapi ke depan saya tidak mau lagi. Ini kita tidak disiplin. Kalau saya toleransi terus nanti bulan depan ada lagi yang telepon saya, Pak Wali, kami belum isi, ketemu kepala OPD belum approve. Tolong buka lagi 1 jam. Kali depan tidak ada lagi Pak Ade. Kalau sudah tutup seterusnya. Jadi isi EKIN jauh-jauh hari sebelumnya dan kepala OPD saya minta untuk juga sering cek
Kan ini teman-teman di bawah ini staff ini kan kadang masukkan kepala OPD-nya approve, habis itu dia tidak lihat lagi, ada yang masukkan lagi gelombang kedua, ketiga, keempat, begitu kan? Kan tidak masukkan serempak. Jadi kepala OPD harus sering cek juga untuk sering menyetujui itu. Nah, saya mau tahu ini, kenapa kemarin itu banyak yang belum masukkan? Apakah kepala OPD-nya memang hanya terlambat approve, dia tidak buka laptop, tidak sering lihat itu, atau dia sengaja? Kan bisa saja dia tidak suka dengan si A dan si B, dia tidak klik setujui. Akhirnya orang ini tidak terima TPP. Saya tidak mau begitu, saya mau kita fair. Tidak boleh ada raja kecil di OPD masing-masing. Jadi Pak Ade, saya minta nanti dengan inspektorat, coba kasih saya telan staf kajian, apa yang menyebabkan mereka itu belum disetujui EKI-nya itu. Karena itu berdampak pada TPP mereka.